Wih, tapi kan Pak Ustadz omongan juga, omongan itu ada kemanfaatannya dan ada nominalnya juga omongan itu. Seperti ahli kiroat yang suaranya suara emas itu, disewa suaranya 1 jam dalam acara muludan atau rajaban, lumayan itu. Apalagi yang kelas papan atas gitu kan, 5 jutaan, 6 jutaan, 7 jutaan itu sejam itu. Atau nyewa penceramah gitu kan. Soalnya kan banyak kori-kori juga yang buka tarif gitu kan. Yang buka tarif berarti akadnya nyewa itu. Penceramah-penceramah juga yang buka tarif sekian, itu akadnya ijarah berarti kalau yang buka tarif. Nah, bagaimana kita upahan ngajarin Al-Quran? Misalnya kita jadi guru TPA buka tarif, atau jadi guru privat buka tarif. Nah, itu berarti kan akadnya akad ijarah kalau yang buka tarif. Ustadz, tolong sih ajarin anak saya, berapa tat sebulan? Udahlah, sebulan misalnya 500.000 atau 700.000 atau 1 juta aja. Oh ya udah tat, nah itu buka tarif kan. Jadi termasuknya dia akad ijarah. Jadi ustadz disewa oleh wali murid gitu untuk mengajarkan anaknya sebulan 1 juta. Boleh itu, boleh. Apakah tidak terkena ancaman ayat wala tastaru bi ayati samanan qalila? Jawabannya ya Allah, manfaatkan ilmu kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi manfaatin mutaqawwamatin, di situ ya. Ing dalam kamangfaatan kang den harga-harga, ailaha tegese iku tetep kedue manfaat, qimatun utawi harga, maklumatun kang den kinaweruhi, ainan apane zate wa qadron lan ukurane, wa sifatan lan sifate, maklumatin kang waqiatin kang tumiba ya manfaat, lil muktari kedue wong kang nampa sewa, ghairi mutadhamminin liyane kang nanggung, listifa'i ainin kedue nohoni zate, qasdan hale neja biala ya tadhammanahu kalawan yenta ora nyimpen ing ain al abdu apa akad, wa kharajalan kajaba bi mutaqawwamatin kalawan lapad mutaqawwamah, ma apa barang laisa kang ora nanalah iku tetep kadue emak, kimatun apa harga, fala yasihu maka ora sah iktira ubayain, apa nampa sewa tukang nawaraken, litalafuzi kedue ngalapazaken bimah di kalimatin kalawan mulus satu kalimah, au kalimatin atau pirang-pirang kalimah yasirotin kang kidik, alal aujah hing atase kaul aujah, walau ijaban sanajan iku ijab wa qabulan lan qabul, wa in rawajat lan sanajan laku ya kalimah, asilata ing dadi harta benda, izla kimata karena ora harga iku maujud, laha kedue kalimah, wa min samalan saking kono-kono izla kimata laha, ukhtusoden tentuaken haza apa iki palayasihu, bima bi'in kalawan kang dendol, mustaqiril kimati kang tetep hargane, bil balading dalam daerah kal hubsi kaya roti,
bi khilafi nahwi abdin kalawan perbeda umpamane abid wa saubin lan dodot mimma saking barang yakhtalifu kang beda-beda samanu apa hargane emak bi ikhtilafi mutaati kalawan beda-beda wong kang tukune emak payuhtasu maka den tentuaken bayu apa ngedole emak minal baya saking tukang nawaraken bimazi dinapin kalawan wuwu kamanfaatan payasihu maka sah istijaruhu apa nampa sewane baya alaihi ngatasi emak wahai sulam yasihalan ing dalam sakira ora sah ya istijar fa in ta'iba maka lamun cape ya baya bikasroti tarodudin kelawan akeh bulak-balik au kalamin atau ngomong falahu maka iku tetep kedue baya ujratul misli utawi upah pasaran wa ilalan lamun ta ora ta'iba pala maka ora wa abtawis awe fatwa sayhuna sapa guru isun al muhaqqiq kang ahli tahqiq Ibnu Ziyad tegese Ibnu Ziyad dihormati adil qadi kalawan haram ngalepe hakim al ujrata ing upah ala mujarrodi talqinil ijabi ngatasé melulu ning ngawrukan ijab izlakul patah kena ora capek ku maujud bizalik yang dalam mengkono talqin wasaba qaulan anding ini ing fatwa Ibnu Ziyad al-alamatu sapong kang banget alime Umarul Fata tegese Umarul Fata bil ibta kalawan awe fatwa bil jawasi kalawan wenang in lam yakun lamun ora ana yaqodi waliyal mar'ati kuwaline wedok waqala maka ngucap ya Umarul Fata iza laqona tatkala ngawurukan ya qadi alwali ing wali wasaud lan bojo lanang sihotan nikah ing segat nikah palau maka wenang kedue qadi ayya khuza apa yen tangalep qadi ma ing barang itapako kang muafakat ya wali lan zaud ala ing atase ma biridho kalawan ridho wa in kasuro lan sanajan akeh ya ma wa in lam yakun lan sanajan ora ana wa in lam yakun lan lamun ora ana laha iku tetep kedue wedon waliun sapa wali kairu kang saliyane qadi walaisa lau maka ora iku wenang kedue qadi ahzu saina pangalap suwiji-wiji ala ijabin nikah ing atase ijab nikah liwujubi karena wajib ijab nikah ala ing atase qadi ina izin ing dalam waktu hari kala ikilam yakun lah waliyun intawis katok ya kaol Umarul Fata masuk ke dalam materi fi manfaatin mutaqawwamatin laha qimatun ma'lumatin ainan wa qadron wa sifatan waqi'atin lil muqtari ghairi mutadamminin listifai ainin qasdan bi alla yatadammanahul aqdu. Tat mau tanya nih, silahkan. Pak Zaid menyewakan rumah kepada Pak Bakar 1 tahun 3 juta. Atau bahasanya Pak Zaid mengontrakkan rumah kepada Pak Bakar 1 tahun 3 juta. Pertanyaannya, sahkah menyewakan rumah? Jawabannya fi manfaatin,
Bimanfaatin ini sejumlah jar majrur ta'aluk kepada tasihul ijaroh, ditarik kodianya. Wa innama tasihul ijaratu bi ajrin ma'lumin fi manfaatin mutaqawwamatin. Sesungguhnya sah akad sewa menyewa bi ajrin ma'lumin, harus pakai upah atau pakai pembayaran yang diketahui oleh kedua pihak, penyewa dan yang menyewakan. Bimanfaatin dalam kemanfaatan, dalam contoh tadi kemanfaatan rumah. Kemanfaatan rumah itu apa? Mengisinya, ngisi rumah. Mutaqawwamatin yang sudah ada harganya, ailah hakimatun yang sudah ada harganya. Kalau masuk ke dalam rumah sebentar keluar lagi, itu mah belum ada harganya. Tapi kalau sudah ngisi rumah sebulan, terlebih setahun, nah itu sudah ada harganya. Jadi kemanfaatan yang ada harganya itu yang boleh pakai akad ijarah. Kemanfaatan yang ada harganya itu yang boleh akad, yaitu yang boleh pakai akad sewa menyewa. Perbedaan antara B dengan ijaroh, antara jual beli dengan sewa menyewa, di mana kalau B jual beli adalah memberikan barang dan kemanfaatannya pakai pembayaran. Jadi kalau jual beli rumah berarti memberikan barang yaitu rumah dan kemanfaatannya kepada pembeli pakai pembayaran. Sedangkan ijaroh atau sewa menyewa hanya memberikan kemanfaatannya saja, ngisi rumahnya saja, kemanfaatannya saja kepada penyewa pakai pembayaran. Nah, syarat kemanfaatan tersebut, kemanfaatan yang bisa pakai akad sewa menyewa, harus yang berharga. Bimanfaatin mutaqawwamatin, harus yang sudah ada harganya, harus yang sudah ada nominalnya. Kalau misalnya belum ada nominalnya, gua masuk ke rumah lu terus keluar lagi, berapa gua bayar? Nyewa gua. Nah, kalau itu kan belum ada nominalnya, maka ya belum sah pakai akad ijarah. Ya lu masuk aja sih, kalau cuma mau masuk doang terus keluar lagi nggak usah bayar, kata yang punya rumah. Karena itu belum ada nominal. Berarti kita masuk ke hotel kan, masuk aja sebentar keluar lagi, nggak harus bayar. Tapi kalau misalnya nginep sehari semalam, udah harus bayar karena sudah ada nominalnya. Dan uang pembayarannya juga harus maklum, diketahui oleh kedua pihak, penyewa dan yang menyewakan. Setahun 3 juta, kata Jayad yang menyewakan rumah. Kata Bakar, ya berarti kan dua-duanya tahu harga sewa itu setahun 3 juta. Maklumatin ainan wa qadron, dan rumahnya diketahui oleh kedua belah pihak, ainan bangunan rumahnya, wa qadron dan ukuran rumahnya, wasifatan dan sifatan rumahnya. Kata Jayad, Kar, gua sewain rumah gua yang ini
Ini lihat sama lu rumah gue yang ini nih. Ini bangunan rumahnya, panjang 8 meter, misalnya lebar 6 meter, semi permanen sifatnya itu. Setahun 3 juta. Jadi barang yang disewakannya itu harus maklum, diketahui oleh kedua belah pihak. Itu syarat yang kedua ya. Syarat yang ketiga, waqi'atin lil muktari gairi mutaddominin listifai ainin qasdan. Syarat ketiga untuk barang yang disewakan itu gairi mutaddominin listifai ainin qasdan, jangan yang habis zatnya. Jangan yang habis zatnya. Berarti kalau yang habis zatnya seperti lilin dengan dibakar, kemanfaatan lilin itu kan dibakar. Dengan dibakar habis dia lilin itu kan, maka nggak sah dia pakai akad sewa. Gua sewa lilin lu 3 batang, nggak sah pakai akad sewa karena dia habis zatnya itu. Ketika diambil manfaat harus pakai akad jual beli kalau lilin. Atau sabun mandi nggak sah pakai akad sewa karena habis zatnya dengan dipakai mandi itu. Maka harus pakai akad jual beli. Karena syarat barang yang disewakan jangan yang habis ainnya, jangan yang habis zatnya. Wa kharaja bi mutaqawwamatin ma laisa laha hakimatun wala yasihu iktira'u bayyain li talaffuz bi mahdi kalimatin. Kata Zaid kepada Bakar, Kar, saya ini kan pedagang roti, Kar. Ya. Nah, kamu mau nggak saya sewa mulut kamu itu untuk mempromosikan roti saya? Nanti gua ngomongnya bagaimana, kata Bakar? Ya lu ngomong roti gitu aja udah. Siap, kata Bakar. Pertanyaannya, sahkah Zaid nyewa mulut Bakar untuk ngomong sekalimat ya, roti-roti dalam mempromosikan roti dagangan Zaid? Kalau ngomong cuman sekalimat itu kan belum ada nominalnya aja. Belum ada harganya gitu. Roti-roti kalau dari arah ngomongnya gitu. Jadi kalau dari arah ngomongnya itu belum ada nominalnya dia. Nah itu bagaimana Tat? Sahkah Zaid nyewa mulut Bakar untuk mempromosikan roti dagangan Zaid dengan berkata roti, disewa per hari misalnya 150.000. Susah nggak Pak Ustadz? Nah kalau kita lihat dari arah ngomong roti-rotinya itu belum ada nominalnya ya. Maka pala yasihu iktira'u bayyain li talaffuzi bimadi kalimatin au kalimatin yasiratin al-auja. Maka tidak sah Zaid menyewa mulut Bakar untuk melafadzkan satu kalimat atau beberapa kalimat yang terbilang sedikit. Roti untuk mempromosikan dagangan roti Zaid. Nah ini enggak sah.
alal aujah menurut kaul mu'tamad, karena ngomong cuman roti-roti aja itu belum ada harganya, belum ada nominalnya, sedangkan tadi di atas dikatakan bahwa di antara syarat sahnya kemanfaatan yang disewa itu harus yang sudah ada nominalnya, harus yang sudah ada harganya. Kalau cuma ngomong roti-roti doang kan belum ada nominalnya, jadi nggak sah menurut kaul aujah, kaul mu'tamad. Muqabil aujah jatuh kepada doib, berarti menurut kaul doib mah sah, sah-sah saja. Walau ijaban wa qabulan, walau ijaban wa qabulan, walaupun Bakar disewa oleh Zaid mulutnya untuk mengucapkan kata-kata ijab dan kata-kata qabul misal, tetap menurut kaul mu'tamad enggak sah. Wih, tapi kan Pak Ustadz omongan juga, omongan itu ada kemanfaatannya dan ada nominalnya juga omongan itu. Seperti ahli kiroat yang suaranya suara emas itu, disewa suaranya 1 jam dalam acara muludan atau rajaban, lumayan itu. Apalagi yang kelas papan atas gitu kan, 5 jutaan, 6 jutaan, 7 jutaan itu sejam itu. Atau nyewa penceramah gitu kan. Soalnya kan banyak kori-kori juga yang buka takrif gitu kan. Yang buka takrif berarti akadnya nyewa itu. Penceramah-penceramah juga yang buka takrif sekian, itu akadnya ijarah berarti kalau yang buka takrif. Tapi kalau yang nggak buka takrif sedikasinya aja. Nah itu mah ya bukan akad ijarah. Ya penceramahnya ikhlas saja karena Allah sedikasinya. Terus panitia juga yang ngasih apa itu penceramah ya seikhlasnya saja. Jadi itu mah ya hadiah lah dari panitia kepada penceramah atau kepada qori, ngasih amplop itu ya hadiah itu sebagai penghormatan, bukan ujroh, bukan upah, hadiah. Karena kalau ujroh, kalau upah mah kan dia akad dulu dia. Saya mau ceramah sekian, tapi saya mau baca Quran sekian, itu ujroh nanti. Jadi walaupun memang apa itu suara ada harganya gitu, tapi kalau untuk sekedar ngomong roti-roti, roti-roti, cuman ngomong 1 kalimat 2 kalimat doang dari arah omongannya gitu ya, itu nggak ada harganya menurut kaul aujah, sehingga tidak sah gitu. Pakai akad ijarah izlaki matalah karena belum ada harganya. Nah, bagaimana kita upahan ngajarin Al-Quran, upahan ngajarin Al-Quran, seperti misalnya kita jadi guru TPA, buka tarif, atau jadi guru privat, buka tarif. Nah, itu berarti kan akadnya akad ijarah kalau yang buka tarif. Ustadz, tolong sih ajarin anak saya. Berapa tar sebulan? Udahlah, sebulan misalnya 500.000 atau 700.000 atau 1 juta aja.
Oh ya udah tat, nah itu buka tarif kan. Ah, ah. Jadi termasuknya dia akad ijaroh. Jadi ustadz disewa oleh wali murid gitu untuk mengajarkan anaknya sebulan 1 juta. Boleh itu, boleh. Apakah tidak terkena ancaman ayat wala tastaru bi ayati samanang qalila? Jawabannya tidak. Menurut jawabannya tidak, karena Rasul pernah berkata, ahakku ma akhadtum alaihi ajro kitabullah. Ahakku ma akhadtum alaihi ajro kitabullah. Upah yang hak kalian terima, kata Rasul, adalah kitabullah. Upah mengajarkan kitab suci Al-Quran. Hadis ini menunjukkan boleh-boleh aja kalau mau minta upah atas jasa mengajarkan Al-Quran itu boleh. Jadi enggak haram, enggak kena ancaman wala tastaru bi ayati samanang qalila. Karena yang dimaksud dengan la tastaru bi ayati samanang qalila mah merubah hukum dari Al-Quran ya demi sepeser uang gitu. Seperti dalam Al-Quran haram ya. Kita misalnya kerja di MUI nih, punya kuasa untuk ngasih label halal, terus ada perusahaan yang minta label halal. Setelah kita periksa produk perusahaan itu ternyata haram gitu. Kata manajer perusahaan, udahlah Ustaz, kasih aja label halal. Pokoknya Ustaz saya kasih Alphard dah. Kapan lagi Ustaz mau punya Alphard? Ya juga ya, udahlah kasih label halal. Nah itu kena dia ancaman wala tastaru bi ayati samanang qalila. Menjual ayat ya demi sepeser uang yang mereka terima. Nah itu ya. Jadi Rasul membolehkan gitu kepada umatnya minta upah atas jasa mengajarkan Al-Quran. Sementara Rasul sendiri nggak pernah minta upah dalam mengajarkan Al-Quran itu. Dan para Rasul seluruhnya nggak ada yang minta upah atas jasa dakwah Islamnya itu, nggak ada yang minta upah. Ittabi'ul mursalin dalam surah Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini omongan Habib Najjar ini, Sohibu Yasin Habib Najjar ini. Ittabi'ul mursalin, kata Habib Najjar ini. Ikutilah oleh kalian para utusan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah oleh kalian para utusan, yang para utusan mala yas'alukum ajro, tidak pernah meminta upah dalam menyampaikan dakwah Islam. Ya, jadi minta upah mah enggak, tapi kalau dikasih ya diterima gitu. Jadi kalau enggak minta upah mah jadi apa itu pemberiannya itu bukan ujroh, bukan upah, tapi apa? Hadiah sebagai penghormatan. Nah, misalnya baca Quran dalam acara muludan, sedikasihnya aja, nah itu mah hadiah ya, amplop dari panitia itu, bukan ujroh. Tapi kalau kita buka harga, mau saya baca Quran, tapi 2,5 juta, 3 juta, nah itu mah ujroh itu, beda ya. Ceramah juga sama, kalau buka harga, ujroh jatuhnya, amplop yang diterima oleh penceramah. Kalau nggak buka harga, sedikasihnya aja. Nah itu hadiah penghormatan dari Syekhul Hajat atau dari panitia kepada ustadz yang ceramah. Memang kalau ujroh itu sudah ketahuan gitu. Besarnya uang yang diterima gitu. Kalau ujroh makan, karena sebelumnya sudah akad.
mau saya ngisi ceramah gitu. Tapi 2,5 juta atau 3 juta. Nah, jadi kalau ujroh seperti itu. Jadi besarnya uang yang kita terima itu sudah ketahuan karena sebelumnya sudah akad. Memang kalau pakai akad ijaroh menguntungkan gitu kan. Menguntungkan karena sebelumnya sudah ketahuan upahnya sekian-sekian itu. Seperti pegawai negeri juga sama, itu ijaroh upahan ke pemerintah gitu. Gajinya per bulan kan sudah ketahuan. Ujroh gaji yang diterima itu. Beda. Nah, kalau hadiah, kalau nggak pakai akad ijaroh, nggak pakai akad dulu kan hadiah ya. Kalau itu kan belum ketahuan itu. Berapa-berapanya, kadang besar, kadang kecil, tergantung miliknya aja gitu lah ya. Nah, jadi kalau hadiah ya kita jadi ustadz nih, ngajar ngaji atau ceramah atau baca Quran. Ya, kalau pengen bisa ikhlas ya jangan pakai akad ijaroh. Gitu. Ya, ikuti para utusan sebagai contoh suri tauladan ke ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jangan buka harga. Gitu. Kalau ditanya berapa, saya kalau ceramah biasanya seikhlasnya aja lah, nggak usah buka-buka harga. Nah, saya mau ngikutin jejak para nabi, para rasul lah. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Nah, dengan seperti itu kita akan lebih bisa belajar ikhlas gitu. Akan bisa belajar ikhlas dengan seperti itu. Andai kata misalnya kan semua kita sama sih. Pedagang pengen untung besar. Kadang kan dalam kenyataannya untungnya sedikit, kecil. Nah, supaya bisa ikhlas, caranya gimana? Kita harus ingat akan semboyan, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Andai kata nggak untung, supaya bisa ikhlas, ingat semboyan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, begitu juga ini, belajar ikhlas. Pengennya amplop besar gitu kan. Kenyataan misalnya kecil. Nah, supaya bisa ikhlas, ingat semboyan sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Andai kata nggak dikasih amplop, supaya bisa ikhlas, semboyannya gimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sebaiknya nggak usah buka harga, gitu. Karena itu akhlak para nabi mursalin. Dan dengan cara seperti itu kita bisa sambil belajar ikhlas dalam dakwah itu. Bisa sambil belajar ikhlas. Yang ikhlas itu ibadah hati. Pahala ibadah hati lebih besar daripada ibadah zahir. Kalau kita minta ujroh ya upahnya itu ya amplop yang diberikan oleh panitia ke kita. Gitu. Kita minta 2,5 juta ya upahnya itu. Jadi amalannya amalan akhirat gitu, tapi jadi amalan dunia itu. Kamin amalin ya tasawwaru bisurati amalil akhirah fayasiru min amali dunia bisuin niat. Banyak amalan yang bentuknya amalan-amalan akhirat seperti ngajar ngaji, ceramah itu kan amalan yang bentuknya amalan-amalan akhirat. Fayasiru min amali, jadi amalan dunia bisuin niat dengan adanya niat yang kurang bagus gitu kan, niat upahan gitu. Paham ya? Kalau ujroh mah kan upahan ya. Buka harga gitu. Jadi amalan dunia. Jadi pahalanya ya cuman kita dapetin di dunia. Apa yang kita pinta, misalnya yang kita pinta 2,5 juta ya 2,5 juta itulah upahnya. Di akhiratnya ya nggak ada gitu.
karena upahnya udah kita minta di dunia dari panitia atau dari sahibul hajat. Tapi kalau kita nggak buka harga, ya nggak buka harga, berarti kan kita nggak melaksanakan akad ijarah karena Allah aja udah saya. Nah maka pengertian panitia yang diberikan kepada kita itu termasuk hadiah. Nah itu mah pahala akhirat dapat kita. Nah seperti itu ya. Jadi boleh-boleh aja minta upah atas jasa ngajar Al-Quran itu boleh. Atau ngejampe pakai Al-Quran boleh. Dalilnya salah seorang sahabat Rasul mengobati kepala suku Quraisy yang terkena sengatan kalajengking, sudah dibawa berobat ke dokter sana sini nggak sembuh. Akhirnya sahabat Rasul itu dipinta oleh kepala suku Quraisy supaya mengobati penyakit yang dideritanya, dijanjikan akan diberi upah 30 ekor kambing ya. Maka oleh sahabat Rasul dibacakan surat Fatihah 7 kali, tiupin ke air, sebagian diminumkan, sebagian dibalurkan ke bagian yang terkena sengatan. Alhamdulillah sembuh itu. Setelah sembuh dikasihlah sahabat itu 30 ekor kambing. Cair kan? Terus karena sahabat itu ragu akan ancaman ayat wala tastaru bi ayati samanan qalila, akhirnya nanya kepada Rasul. Waduh, kalau gua nggak nanya ragu juga nih gua. Takut gua kena ancaman ayat wala tastaru bi ayati samanan qalila. Nanya dulu kepada Rasul. Nanya kepada Rasul. Kata Rasul, ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra kitabu. Kamu punya hak menerima imbalan atas jasa membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah. Nah akhirnya jelaslah bahwa boleh-boleh aja kalau mau minta upah. Bahkan Rasul berkata kepada sahabatnya itu, saya juga minta bagian dong, kamu kan bisa Fatihah itu dari saya. Nah itu ya, jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, silahkan. Wa min sama ukhtu sohaza bimabi'in mustaqiril qimah fil balad kal hubsi. Barang dagangan itu kan ada yang sudah tetap harganya, seperti roti misalnya, harganya tetap, yakni perbungkus 1000 misalnya. Jadi walaupun kita nyewa orang supaya menawar-nawarkan roti itu, nggak ada kemanfaatan yang berarti untuk naikin harga karena harganya sudah tetap. Maka nggak sah kita nyewa bakar gitu kan untuk nawar-nawarin roti yang harganya sudah tetap, yakni 1000 perbungkus, karena nggak ada kemanfaatan ya dari nyewa bakar untuk nawar-nawarin roti. Nggak ada kemanfaatan yang berarti, walaupun pakai yang nawar-nawarin juga harganya tetap ya 1000. Bila pinawi abdin wa saubin mimma yahtalifu samanuhu bitilapi muta'atihi. Lain masalah kalau nawarin motor atau pakaian yang dengan adanya dipromosikan oleh orang yang kita sewa supaya mempromosikan
motor dan pakaian dagangan kita itu, harga akan menjadi lebih tinggi gitu. Nah kalau ini mas silahkan, karena ada kemanfaatan gitu, kemanfaatan yang berarti dari nyewa bakar untuk mempromosikan motor atau pakaian kita itu. Fayasihu istijaruhu alaih. Wahai sulam yasiha fa in ta'iba bi kasrati taradudin aw kalamin falahu ujratul misli wa illa fala. Ustaz apa? Tadi oleh Ustaz dikatakan tidak sah nyewa bakar hanya untuk menawarkan roti-roti karena belum ada kemanfaatan yang berarti dari kata roti-roti itu. Harga tetap 1.000 kan walaupun pakai nyewa bakar yang nawarin roti itu. Jadi nggak sah akad ijarahnya, akad sewanya. Kalau dipaksakan per hari misalnya saya sewa kamu bakar suara kamu untuk nawarin roti-roti sehari 150.000. Nah akad ijarahnya nggak sah. Kalau akad ijarahnya nggak sah, maka pindah dia ujrohnya kepada ujroh misil, upahnya pindah kepada upah pasaran. Upah pasaran kerjain nawar-nawarin barang ya, seharian berapa upah pasarannya? Misalnya 100.000, nah maka kasih aja bakar upah 100.000. Nah ini keterangannya, wahai sulam yasiha, apabila akad ijarahnya tidak sah, fa in ta'iba bi kasrati taradudin aw kalamin, lalu bakar merasa capek karena banyak bolak-balik, banyak ngomong roti-roti, walau ujratul misli, maka bakar berhak mendapatkan upah pasaran. Karena ujratul musamanya pasid kan, kalau akad ijarahnya pasid, maka ujratul musamanya juga pasid. Kalau ujratul musamanya pasid, maka pindah kepada ujroh misli. Idza pasadal musamma intaqala ilal misli. Wa abta sayhuna al-muhaqqiq Ibnu Ziyad bihurmati ahdil qadi al-ujroh ala mujarradi talqinil ijab izlaqul patapizalik. Tat apa? Jahid datang ke rumah PPN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mang Jahid, Mas Jahid. Ada apa Mas Jahid? Ini Pak PPN. Saya nanti minggu ini mau nikahin anak. Saya belum bisa ijabnya. Ngomong ijab menikahkannya itu belum bisa saya. Jadi saya minta diajarkan. Kata PPN, oh itu gampang. Sampai bisa 500.000 lah. Buka harga PPN. Nah berarti kan itu ijaroh kalau kayak gitu tuh. Ya, minta upah atas jasa ngajarin ijab. Nah itu boleh nggak? Kayak begitu itu. Jawabannya wa abta sayhuna al-muhaqqiq Ibnu Ziyad telah memberikan fatwa sayhuna al-muhaqqiq Ibnu Ziyad bihurmati ahdil qadi al-ujroh. Kata Ibnu Ziyad tidak boleh Bapak PPN mengambil upah ala mujarradi talqinil ijab atas jasa mengajarkan kata-kata ijab. Jadi belum boleh kata Ibnu Ziyad mengambil upah atas jasa mengajarkan ijab. Izlaqul fata bidzalik, karena nggak capek. Cuman ngajarin kunikahkan engkau wahai bakar, kunikahkan engkau kepada putriku bernama Da'du dengan mas kawin uang tunai sebesar 1 juta rupiah dibayar dengan mas kawin uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Kan nggak capek kalau cuma ngajarin kayak begitu doang kan. Jadi nggak boleh minta upah. Menurut Ibnu Ziyad, wasabaqahul allamatu Umarul Fatah, tapi kata Kiai Umarul Fatah mah bil jawaz boleh
Bapak PPN minta upah atas jasa ngajarin ijab. Ya udah, gua ajarin lu cara ngijabin anak. Tapi sampai bisa 500.000 ya. Boleh, kata Kiai Umarul Patah. In lam yakun waliyal mar'ati. Kalau si PPN-nya tidak menjadi wali perempuan, maka boleh PPN minta upah kepada Pak Zaid atas jasa mengajarkan ijab. Jadi alhasil PPN mengajarkan ijab kepada Pak Zaid lalu meminta upah, meminta ujroh, meminta upah, pokoknya sampai bisa 500.000. Nah ini hukumnya mukhtalaf alaih. Menurut kaul pertama Ibnu Ziyad, kaul Ibnu Ziyad tidak boleh, ya, dengan alasan izlakul pata pizalik, karena nggak capek ngajarin ijab doang. Tapi menurut kaul kedua, kaul Umarul Pata, boleh. Jadi ikhtilaf dua kaul ya. Terus Pakola kata Kiai Umarul Pata, idza laqonal wali wazawj sigotan nikah falahu ayyahuza mata paqo alai birido wa in kasur wa in lam yakun lah waliyun bero falaisa lahu ahzu syai'in ala ijabi nikah liwujubi alaihi hina idzin. Jadi kata Umarul Pata, boleh soteh Bapak Hakim atau Bapak PPN minta upah atas jasa ngajarin ijab, atas jasa ngajarin ijab kabul. Kalau Bapak PPN itu in lam yakun waliyal mar'ah, tidak menjadi wali perempuan. Seperti misalnya Zaid dengan Khalid. Zaid wali, Khalid manten laki. Datang ke PPN minta diajarin ijab kabul nikah. Berarti kan ada walinya ya. Sehingga PPN nggak jadi wali perempuan karena ada wali hostnya. Maka kata Umar Pata boleh-boleh aja di sini minta upah karena Bapak PPN nggak punya kewajiban gitu untuk mengijab kabulkan nikah. Jadi boleh-boleh aja minta upah atas jasa mengajarkan ijab kabul nikah. Tapi dengan catatan mata paku alai birido, kalau ridho, gue minta upah nih atas jasa ngajarin ijab kabul 500.000. Oh ya udah nggak apa, nah, boleh. Wa in kasur walaupun banyak. Tapi wa in lam yakun lahu waliyun gairoh. Kalau si PPN itu menjadi wali perempuan, karena begini ya, perempuan itu man laisa laha waliyun, as-sultan waliyu man la waliyalaha. Pemerintah menjadi wali untuk perempuan yang tidak mempunyai wali. Jadi pemerintah menjadi wali untuk perempuan yang tidak punya pemerintah dalam hal ini adalah PPN lah di tingkat kecamatan, di tingkat desa, KUA di tingkat kecamatan, Kandepak di tingkat kabupaten, Kanwil Agama di tingkat provinsi, Kementerian Agama di tingkat negara. Nah mereka menjadi wali perempuan yang tidak mempunyai wali. Misalnya Dakdu hidup di kebun jahe ini, kebun jahe apa kebun jeruk ini? Kebun jeruk ini sebatang kara, nggak punya siapa-siapa, nggak punya orang tua, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Ya,
nggak punya wali aja. Sekarang dadu mau nikah, maka yang jadi wali yaitu PPN. As-sultan waliyuman la waliyalah, pemerintah menjadi wali untuk perempuan yang tidak punya wali, atau KUA lah kalau di kecamatan. Nah ini kan berarti kewajiban KUA ini, kewajiban PPN yang mengijabi, karena dia yang menjadi walinya. Nah ini memang nggak boleh minta upah atas jasa ngajarin kobul itu, nggak boleh minta upah atas jasa mengijabkan nikah, karena kewajiban ini. Mau gua nikahin lu sama si Holid, tapi gua minta upah 500.000, ya nggak boleh, karena kewajiban. Paham ya? Nah itu ya. Jadi pendapat kaul pertama Ibnu Ziyad, tidak boleh meminta upah atas mengajarkan ijab kabul nikah mutlak, elat karena tidak capek. Tapi menurut Kiai Umarul Fatah boleh meminta upah kalau PPN-nya tidak menjadi wali si perempuan. Tapi kalau PPN-nya menjadi wali si perempuan, karena perempuan itu nggak punya wali, tidak boleh meminta upah karena kewajiban.